Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat yang berbahagia dan dilimpahi rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai saatnya kita membahas sesi ke-16, yaitu sabar mendatangkan keberuntungan dan kemenangan. Sabar merupakan salah satu sifat orang muslim yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung untuk dijalankan, dijadikan jalan hidup yang mendasari setiap tindakan dan aktivitasnya. Banyak ayat yang menegaskan perintah sabar ini, antara lain di surat Al-Ghafir 55. Maka bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah Subhanahu wa Ta'ala itu benar. Dan mohonlah ampun untuk dosamu, dan bertasbihlah seraya memuji Tuhanmu, yang pada waktu petang dan pagi. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sabar mengandung 3 pengertian, yaitu: pertama, Allah perintahkan kita untuk bersabar agar kita termasuk orang yang bertakwa dan menjadi orang yang beruntung. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kamu beruntung. Kedua, Allah perintahkan kita untuk menjaga kesabaran di antara keluarga kita dalam mengerjakan salat, agar Allah bukakan pintu rezekinya. Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan salat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang yang bertakwa. Ketiga, Allah juga perintahkan saling menasihati tentang kesabaran, kebenaran, dan kasih sayang. Kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Kemudian apa yang dimaksud sabar oleh Al-Quran, kita telaah ayat ini. Dan betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpanya di jalan Allah, tidak patah semangat, dan tidak pula menyerah kepada musuh. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu pasukan musuh, maka berteguh hatilah dan sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya, agar kamu beruntung. Dan taatilah Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berselisih, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang, dan bersabarlah. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar. Dari ayat yang tersebut di atas, berarti sabar adalah berteguh hati, taat pada Allah dan Rasul-Nya, tidak menjadi lemah karena bencana, tidak patah semangat, tidak menyerah, tidak berselisih, tidak menjadi gentar dan hilang kekuatan. Sabar bukan berarti tindakan berdiam diri, pasif, tidak melakukan apapun, menunggu, berpangku tangan, memasrahkan kehidupan pada takdir Tuhan. Tetapi sabar adalah proses suatu ikhtiar untuk menuju tujuan yang ditetapkan dengan cara tetap waspada, pantang menyerah, dengan kata lain, tidak marah-marah dan gegabah, bersikap tenang, berpikir positif, berpendirian teguh, bersikap optimis, bekerja keras, pantang menyerah, konsisten pada proses, waspada, dan hati-hati.
Orang yang sabar dalam surat Al-Imran 146 disebutkan adalah orang yang tidak lemah karena bencana, tidak patah semangat, dan tidak pula berputus asa. Dan betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak lemah karena bencana yang menimpanya di jalan Allah, tidak patah semangat, dan tidak pula menyerah. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Balasan karunia dan pahala bagi orang yang sabar. Mereka itu akan diberi balasan dengan tempat yang tinggi dalam surga atas kesabaran mereka, dan di sana mereka akan disambut dengan penghormatan dan salam. Dan orang yang sabar karena mengharap keridhaan Tuhannya, melaksanakan sholat, menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka, secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan, orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik, yaitu surga-surga. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang saleh, dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya, dan anak cucunya. Sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu, sambil mengucapkan selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu. Maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Surat Ar-Ra'd ayat 22. Dari ayat tersebut di atas, malaikat akan mempertemukan kita dengan pasangan-pasangan kita, dengan nenek moyang kita, dengan anak cucu kita yang soleh. Dan mereka, para malaikat, akan menyapa kita, salam sejahtera atasmu karena kesabaranmu. Sungguh besar nikmat balasan bagi orang yang bersabar. Kesabaran, kehati-hatian, dan kelembutan. Al-Hilm, kesabaran, merupakan posisi antara dua hal yang hina, yaitu kemarahan dan kedunguan. Jadi, apabila seseorang mengikuti amarahnya tanpa menggunakan akal pikiran dan perundungan, berarti dia berada dalam satu kehinaan. Tetapi, jika dia menghadapinya secara sabar, meskipun ada kemampuan untuk melampiaskan kemarahannya, maka dia berada dalam kebaikan. Oleh karena itulah Al-Hilm berarti sikap tenang dan menahan diri pada saat marah. Jadi, orang yang halim atau hilm tidak akan berang, murka oleh ejekan orang-orang yang tidak mengetahui, dan tidak juga takut dihina oleh orang-orang yang tidak berakal, tetapi dia akan mengendalikan diri pada saat amarahnya bergejolak. Penegasan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa orang yang menahan amarahnya akan dicintai olehnya karena termasuk perbuatan baik. Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang yang berbuat kebaikan. Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Surat Al-A'raf 199. Amatlah luas arti kesabaran, manfaat kesabaran, dan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kesabaran. Disimpulkan bahwa kesabaran itu dilaksanakan saat kita menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangannya, dan menghadapi persoalan atau musibah. Sebagaimana sabda Rasulullah, sabar itu ada 3, yaitu sabar dalam musibah, sabar dalam taat, dan sabar dalam menjauhi maksiat. Barang siapa bersabar dalam musibah, sehingga dikembalikannya dalam keadaan baik atas apa yang menimpa dirinya, maka Allah akan menulis baginya 300 derajat yang tiap-tiap derajat jaraknya antara langit dan bumi.
Dan barang siapa bersabar dalam melaksanakan taat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menuliskannya 600 derajat. Tiap 2 derajat jaraknya antara langit dunia dengan Sidratul Muntaha. Dan barang siapa yang bersabar dalam menjauhi maksiat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tulis baginya 900 derajat, yang jarak 2 derajatnya seperti ars 2 kali. Hadis riwayat Abu Dunia dan Abu Sa'id. Sabar menghadapi masalah dan musibah. Dan sungguh, kami benar-benar akan menguji kamu, sehingga kami mengetahui orang-orang yang benar-benar berjihad dan bersabar di antara kamu, dan akan kami uji perihal kamu. Surat Muhammad ayat 31. Ujian tidak hanya berupa kesusahan, kesempitan, masalah atau persoalan, tetapi juga bisa dari kebahagiaan, rezeki, harta, bahkan perkataan atau perbuatan yang menyakitkan dari orang yang musyrik. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Kamu pasti akan diuji dengan hartamu dan dirimu. Dan pasti kamu akan mendengar banyak hal yang sangat menyakitkan hati dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang musyrik. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan juga, tujuan memberikan ujian pada hambanya adalah untuk mengetahui, termasuk orang yang berjihad dan orang yang bersabar, menghadapi ujian tersebut. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum nyata bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala orang-orang yang berjihad di antara kamu, dan belum nyata orang-orang yang bersabar? Ali Imran 142. Jadi, bila ditimpa masalah atau musibah, kemudian ada yang mengingatkan, bersabarlah, bukan berarti berdiam diri, menyerah dan patah semangat. Bersabarlah itu berarti berikhtiar dengan sungguh-sungguh, tenang tidak gegabah, tidak panik, tidak marah-marah, dan seterusnya. Ingatlah, bersabar agar beruntung dan mendapat penyelesaian atas masalah atau musibah. Dengan uraian di atas juga dapat disimpulkan bahwa dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesabaran itu mendatangkan keberuntungan dan kemenangan. Ketidaksabaran mendatangkan kerusakan dan kekalahan. Uraian sesi 16 ini telah dibukukan dengan judul Bekerja dengan Iman. Kesabaran itu mendatangkan keberuntungan dan kemenangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.